Bisa jauh sebelum pemerintah mencanangkan program makan bergizi gratis, setiap hari masjid di Surabaya ini menyediakan ratusan porsi makanan gratis untuk sahur dan berbuka puasa. Masjid ini bahkan menyediakan penginapan gratis bagi musafir. Ratusan porsi makanan gratis untuk sahur dan berbuka puasa disiapkan di Masjid Pemuda Konsulat Surabaya. Setelah salat maghrib, makanan buka puasa dibagikan dan dinikmati oleh siapa saja tanpa membedakan suku, ras maupun agama. Jadi di waktu berbuka seperti yang sekarang lagi kita lihat ini, terus satu lagi itu di waktu sahur. Ya, kalau waktu sahur itu kita mulai jam 3 dini hari. Selain makan gratis, masjid ini juga memberikan tempat menginap bagi musafir. Fasilitasnya komplit ya, ada makan segala, terus di awal datang itu disambut lah. Bagi-bagi makan gratis di Masjid Konsulat Surabaya sudah berlangsung jauh-jauh hari sebelum pemerintah mencanangkan program makan bergizi gratis. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Dan bagi pemburu takjil saat berbuka nanti, berhati-hatilah, pasalnya BPOM temukan kandungan pewarna pakaian pada sejumlah takjil favorit di Cilegon, Banten. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Banten memeriksa puluhan makanan takjil di 2 pasar tradisional di Cilegon, Banten. Puluhan sampel jenis makanan diantaranya terdiri dari kolang-kaling, cincau, sekoteng, agar-agar berwarna, tahu bakso, cumi asin, ikan asin, pacar Cina, dan sampel makanan lainnya. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan takjil yang mengandung zat berbahaya. Ini sekarang sedang dalam proses pengujian ya, tapi kalau yang tadi pagi di Pasar Kerangkot dari 24 sampel itu ada satu yang berdasarkan hasil uji rapid test itu positif mengandung urodamin B, pewarna tekstil. Ini akan kami follow up lebih lanjut sumbernya dari mana. Kalau ke pedagangnya langsung diintervensi, langsung disampaikan oleh petugas bahwa hasil ujinya seperti positif mengandung urodamin B. Demi memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, petugas BPOM akan rutin memeriksa takjil yang ada di pasar. Para pembeli pun diimbau peka serta jeli saat membeli takjil agar tidak terjebak dengan produk yang membahayakan kesehatan diri sendiri dan keluarga. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana di bulan suci Ramadan tahun 2025 Pasar Tanah Abang sudah ramai pembeli. Pedagang juga mengalami peningkatan omset khususnya penjual kurma. Ya, di pekan kedua bulan suci Ramadan kali ini, Pasar Tanah Abang sudah mulai dipadati pengunjung. Mayoritas warga berburu kebutuhan untuk puasa maupun lebaran, mulai dari buah kurma dan buah kismis. Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Beragam jenis kurma impor yang laris, diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Jawa, Mejol. Dan harga buah kurma dan buah kismis dijual beragam, dimulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Para pengunjung juga berburu makanan ringan untuk lebaran nanti. Dan bisa untuk mengetahui situasi terkini di Pasar Tanah Abang, kita sudah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski dengan juru kamera Roma Dona. Ya, Syahreza, bagaimana suasana Pasar Tanah Abang di hari ke-8 puasa kali ini? Silakan. Ya, baik Togi dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai suasana di Pasar Tanah Abang, begitu ramai. Sudah terjadi sejak 8 pagi waktu Indonesia Barat, sudah memadati berbagai ruko yang tersedia, khususnya di Blok F, Togi dan juga pemirsa. Dan kami melihat mayoritas dari mereka berburu produk ataupun makanan untuk melengkapi suasana bulan puasa ataupun nanti lebaran.
Dan memang hingga saat ini kami menemukan suatu ruko yang setiap penelitian ini digandrungi oleh para masyarakat, di mana kami melihat ini menjual kurma, beragam jenis kurma yang dijual oleh para pedagang ini memang mengaku bahwasanya sempat laris manis. Ini omset bahkan naik dari 2 hingga 3 kali lipat. Dan diantaranya memang ada beragam jenis kurma seperti kurma madu Mesir, Tunisia, kurma kusari, sukari maksudnya, dan kurma ajwa hingga kurma medjol. Dan inilah berbagai jenis kurma yang digandrungi oleh para masyarakat untuk menemani santapan mereka, baik itu untuk berbuka puasa ataupun sahur ataupun di sela-sela waktu untuk bulan suci Ramadan. Selain kurma, ada juga buah yang laris manis, Togi, seperti kismis. Ini banyak sekali para pembeli tadi menggandrungi berbagai kurma dan juga kismis yang dijual dari rentang harga 25.000 hingga 250.000 rupiah. Dan memang ini tergolong terjangkau harganya bagi para masyarakat, dan memang nilai jualnya di Tanah Abang ini karena fasilitasnya begitu ramai dan juga akses transportasi yang begitu memadai hingga para pejalan kaki bisa berlalu lalang secara nyaman tentunya untuk bisa melihat apa saja barang-barang yang memang dibutuhkan untuk puasa ataupun bulan suci Ramadan. Memang tidak hanya kurma, Togi, mereka juga tampak berburu busana. Namun mayoritas memang berburu makanan seperti buah kurma dan juga kismis. Namun para pedagang tadi menyampaikan dan berharap agar penjualan pada kali ini bisa naik omsetnya secara drastis. Sementara itu, Togi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahriza Zanski atas informasinya, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berburu takjil selalu jadi momen menarik bagi warga di bulan Ramadan. Kamu tahu nggak sih arti dari kata takjil? Takjil berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan atau bersegera, yang esensinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Kalau di Indonesia, istilah takjil pada umumnya merupakan sebuah kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Di momen Ramadan, kegiatan berburu takjil menjadi kegiatan favorit masyarakat jelang berbuka puasa. Di mana aja lokasi berburu takjil warga Jakarta? Salah satunya ada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Berbagai macam jenis makanan dan minuman menggugah selera dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Jalan Panjang Jakarta Barat juga menjadi salah satu lokasi berburu takjil warga Jakarta nih. Puluhan lapak pedagang di kawasan ini mulai buka sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Berbagai menu makanan minuman dijajakan antara lain kolak, beragam gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, dan minuman segar lainnya. Untuk harga dibanderol dari Rp2.500 hingga Rp60.000. Tak kalah menarik, tempat berburu takjil di Matraman, Jakarta Timur tak bisa dipandang sebelah mata. Berlokasi di belakang masjid bersejarah Masjid Jami Matraman, tempat ini menyajikan makanan Nusantara dari sejumlah daerah. Selain itu, menu makanan internasional juga turut hadir dengan versi UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.